dan kita akan masuk ke sebelum masuk ke pemaparan berikutnya, saya ingatkan kepada farmers bahwa ini kita live di YouTube, dan bagi farmers yang baru bergabung dan ingin nonton ulang pemaparan dari para narasumber hari ini, itu bisa lihat di videonya di channel YouTube AgriStream TV, dan silakan di-subscribe. Diinformasikan juga, kita juga punya divisi production house yang bisa membantu farmers sekalian yang membutuhkan produksi video terkait dengan company profile atau produk profile maupun testimonial profile maupun liputan yang bersifatnya ketambak maupun agribisnis, kita siap bantu. Demikian, saya akan kontak ke Pak Suseno. Sudah monitor Pak Suseno? Sudah, terima kasih. Nah, siap ya, gimana? Tadi pemaparannya Bro Steven tuh luar biasa. Saya bilang. Halo? Luar biasa. Okay. Wah, lebih kali. Oke, sebelum ke pemaparan, saya bacakan sekilas CV-nya Pak Suseno. Nama Suseno, tinggal di Bandar Lampung ya Pak? Ya. Kelahiran 1970, lulusan dari Fakultas Pendidikan dan Teknologi Kejuruan, jurusan Teknik Bangunan, IKIP Malang ya, IKIP Karangmalang, Yogyakarta. Oke, banyak sudah bergelut di bidang perudangan mulai 96 ya, ya. 96 di Pasenas, pernah tergabung di Pasenas sampai terakhir di PT Prima Dwi Mitra yang merupakan kontraktor dan konsultan spesialisasi di tambak udang. Pak Seno, saya ingin membuka dengan pertanyaan nih sebetulnya. Pertanyaan saya mana ya? Oke, ini dia. Yang sekarang kan Bapak sudah membangun nih beberapa tambak nih Pak, udang di berbagai daerah gitu Pak ya. Sekarang lagi di Bangka, lagi ada proyek di Bangka ya Pak ya? Bangka, ya. Oke, di Bangka. Itu yang dibangun Pak, lebih permintaannya itu lebih banyak yang mengembangkan tambak mangkrak atau ekspansi tambak baru Pak? Sekarang ini cenderung tambak baru ya, baru. Jadi buka lahan Pak ya? Buka lahan baru ya. Oke, siap. Oke, silakan Pak, waktunya Pak Seno untuk pemaparannya. Kurang lebih 20 menit ya Pak ya. Waktunya 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk para pemirsa semua di seluruh Indonesia. Ini udah Fames Pak, Fames Trobos ya. Salam Fames Trobos. Luar biasa ini, teman-teman udah ini. Mungkin tadi udah Pak Steve udah sampaikan panjang lebar ya untuk detailnya, tapi kami mungkin hanya garis besarnya tapi mengena. Nah, mungkin bagaimana sih membangun tambak udang yang ideal. Jadi perlu diperhatikan poin-poin. Nah, mungkin nanti di slide berikutnya secara garis besar ini definisinya mungkin bagaimana mendesain tambak udang agar menyediakan bangunan tambak beserta sarana dan prasarannya disesuaikan dengan perilaku budidaya sehingga menghasilkan yang efektif dan efisien. Mungkin langsung berikutnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tahapannya. Tahapan untuk mendesain atau membangun tambak udang seperti apa. Nah, ini sebenarnya ada 3 tahapan besar. Kami nggak akan sampai detail seperti Pak Steven tadi, karena Pak Steve cenderung ke lebih detail. Kami hanya gambaran umum, tapi ini. Pertama adalah persiapan, kemudian adalah kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan. Nah, pada tahap persiapan ini, ada beberapa next yang perlu diperhatikan adalah biasanya di lokasi tambak ini sekarang yang lagi banyak adalah di luar Jawa, karena keterbatasan di Pulau Jawa ini tanah sudah semakin sempit. Ini sekarang sudah mengarah ke wilayah luar Jawa, termasuk Lampung bagian barat, Bengkulu, kemudian Bangka, Belitung, kemudian di Sulawesi, kemarin juga kita mulai ke Pulau Bintan dan Pulau Singkep. Nah, ini cenderung ke luar Jawa. Nah,
apa yang perlu dipersiapkan dalam mendesain konstruksi tambak? Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah akses jalan masuk. Ini sangat penting. Akses jalan masuk ini mempertimbangkan nanti adalah untuk logistik, baik untuk distribusi pakan, nanti pas panen segala macam. Ini perlu diperhatikan juga. Ada juga yang dekat laut tapi akses jalannya nggak ada. Ini juga susah juga. Jadi biayanya jadi mahal nanti. Bukannya nggak bisa, bisa tapi mahal. Kemudian yang kedua adalah ketinggian tanah dari pasang tertinggi. Jadi idealnya agar aliran air di kolam tambak itu bisa lancar, memang harus ada ketinggian dari muka air laut itu minimal 2 meter di atas HWL, permukaan pasang tertinggi. Nah, ini akan memudahkan untuk buangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketersediaan energi listrik. Di sini perlu sekali, kenapa? Ini untuk menekan biaya. Apabila tidak ada listrik, sebenarnya bisa juga pakai genset, tapi biayanya akan lebih tinggi. Ini sangat penting. Kemudian yang keempat adalah sumber air yang baik. Sumber air yang baik ini artinya di sana tidak ada pabrik, tidak ada banyak limbah. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap kepadatan juga budidaya. Karena kalau misalnya di Pantura airnya cenderung udah banyak pabrik, banyak ini, di sana tebaran paling sekitar 80 sampai 100, paling 120 udah luar biasa untuk di Pantura, sampai dari Indramayu sampai ke Banyuwangi. Rata-rata kemampuan segitu. Tetapi kalau di luar Jawa ini kayak di Bangka, di Belitung, di Sulawesi, di Batam, itu tebaran bisa 150, 200, bahkan lebih. Ini hati-hati, ini saya kasih batasan cuma 200. Karena nanti efeknya kalau kita jelaskan sampai lebih dari 200, harus dipenuhi kaidah-kaidah yang memenuhi budidaya yang baik. Kemudian yang kelima adalah jenis dan kontur tanah. Ini tahap persiapan adalah jenis dan kontur tanah ini semua lahan pada dasarnya bisa, tetapi untuk menghemat biaya tentunya tidak bukit-bukit atau yang terlalu miring begitu. Jadi diupayakan ya minimal agak datar itu. Kami juga pernah mendesain di daerah Pacitan itu luar biasa. Jadi gunung agak berkelok-kelok gitu, sehingga biaya untuk tanahnya jauh lebih tinggi dibanding konstruksi tambak sendiri. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah lingkungan sosial budaya setempat. Ini juga biasanya ada daerah-daerah tertentu ini masyarakatnya yang kurang kondusif. Biasanya ini juga harus perhatikan. Tetapi sekarang ini udah banyak disosialisasikan bahwa dampak dari tambak udang ini berdampak ke lingkungan sekitar bagus dan tidak merusak lingkungan. Ini sekarang udah mulai kondusif, hampir di seluruh Indonesia udah mulai sadar. Kalau dulu ada istilah kalau panen itu ketakutan, sekarang petambak-petambak nggak takut lagi karena udah masyarakat udah sadar tentang sosial ininya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini tadi adalah di persiapan ini menyangkut di topografi. Ini biasanya untuk setelah persiapan tadi pemilihan lokasi, kemudian ini selanjutnya adalah diperencanakan. Perencanaan ini mulai topografi, ada survei pendahuluan, pasang patok segala macam, terus pengukuran detail, batas dan lain sebagainya.
Ini pengolahan data dan sebagainya mulai perencanaan nih Pak. Jadi sahabat semua, ini sangat penting untuk mendesain bagaimana perencanaan konstruksi tambak itu murah dan tidak bongkar pasang. Biasanya kalau tidak direncanakan dengan baik, biasanya teman-teman itu kan banyak juga ini, dia punya eskavator, punya ini sendiri, digali-gali sendiri. Contohnya yang paling banyak adalah di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung ini yang dulunya tambang, sekarang banyak punya alat berat, terus kemudian dikerjakan sendiri. Nah ini cenderung desainnya nggak bagus, sehingga nanti bongkar pasang biayanya jauh lebih tinggi. Nah kemudian selanjutnya, nah ini biasanya tahapan desain tambak ini adalah konsep desain detail. Ini biasanya di tim Prima Dumitra itu ada tim aquacultur, sehingga mendesain itu tidak hanya konstruksinya aja, tapi juga mempertimbangkan dari sisi budidayanya. Nah ini kemudian penyusunan RAB, kemudian baik sipil maupun ME. Nah ini mulai ke pelaksanaan. Kalau sudah selesai tahapan ini semua, dibuat schedule kemudian ke pelaksanaan. Next. Nah, kami tadi sudah disampaikan detail oleh Pak Steve. Kalau Pak Steve tadi cenderung ke tambak-tambak yang cenderung ke bulat, yang kecil-kecil. Kami memang biasanya mendesain tambak-tambak yang cukup besar. Nah, ini yang sangat penting sekali kami sampaikan, agar pembangunan tambak berkelanjutan ini sangat penting sekali. Berapa sih idealnya untuk membuat tambak itu, komposisinya apa aja dalam suatu lahan itu? Kami sudah sering melakukan desain di seluruh Indonesia ini. Yang efektif adalah di karantin pond itu 10% dari luas lahan. Kemudian treatment pond itu 20%, kultur pondnya ini, tambaknya ini adalah 50%. Yang selanjutnya adalah IPAL. IPAL ini sangat penting sekali, 10%. Dan kemudian ada fasilitas FASUM dan FASOS ini 10%. Jadi perlu kami tekankan di sini, bagaimana mendesain tambak udang yang ideal itu adalah memperhatikan IPAL. Ini kenapa kita sangat konsen ke IPAL, karena biasanya para pengusaha itu begitu ada lahan bagus, biasanya langsung digali-gali, dia tanpa memperhatikan IPAL-nya. Kenapa kita 10%? Asumsi adalah bahwa karantin pond 10%, kemudian di air itu di treatment pond. Jadi tadi disebutkan di Pak Steve itu ada karantin pond, ada batu-batu trickling. Di karantin pond inilah biasanya kami siapkan trickling. Tadi udah detail dari Pak Steve, kami hanya mereview sebenarnya ini, tapi pokok-pokoknya adalah komposisi persentase. Ini sebagai gambaran bahwa kalau misalnya lahan 10 hektar, berapa sih efektif yang jadi tambak itu? Yang sudah sering kami lakukan, biasanya kalau lahannya bagus, lahannya misalnya persegi 4 pas gitu, kultur pondnya itu atau kolam tambaknya itu adalah 50%. Saya sudah sering sampaikan itu. Kemudian di treatment pond ini 20%. Kenapa 20%? Biasanya ada 2 tandon. 2 tandon, air masuk pertama. Nah, mungkin next slide berikutnya biar kami jelaskan. Nah, ini sistem tambak ininya, alurnya ini. Alur dari air dari laut, kemudian masuk ke karantin pond,
ya ini biasanya 10% tadi. Kemudian air dari karantin pond itu masuk ke treatment pond. Nah, dari treatment pond biasanya ada dua kolam, 10%, 10%. 10% biasanya ini diolah, yang 10% didistribusikan. Jadi kolamnya adalah selalu bergantian. Jadi satunya dikirim ke tambak, ke kolam, satunya diproses, kemudian diisi lagi. Nah, setelah masuk ke kultur pond atau di kolam tambak, itu lari ke IPAL. Ini sangat penting sekali kami sampaikan. Kami sering sosialisasi ke para pengusaha tambak itu bahwa pentingnya IPAL adalah untuk menjaga kelangsungan budidaya. Jangan sampai budidaya itu di 4 atau 5 tahun udah nanti produksinya menurun. Nah, bagaimana biar nggak menurun? Tentunya kami sarankan tebaran juga jangan terlalu tinggi. Sebenarnya mau tebaran tinggi pun juga bisa, sepanjang kita sadar bahwa pentingnya untuk menjaga IPAL atau air laut yang ada di lingkungan. Yang ideal adalah sebenarnya kami sarankan 150 untuk di luar Jawa ya. Tebaran yang paling ideal sebenarnya 150 sampai 200 ekor per meter persegi. Kemudian sebenarnya kami juga bisa menyiapkan juga desain yang lebih dari itu, tetapi bisa 250, bahkan sebenarnya kami juga pernah coba di tebaran 500 sampai 700. Nah, nanti tadi nyinggung kolam bulat di Pak Agus Soma pakai benur pal yang dicantik itu dicoba dengan tebaran 700 di Cidaun. Nah, kemarin sudah dikunjungi Pak Rohmin, tetapi kami sarankan untuk berkelanjutan. Kalau kuasanya udah cukup luas, ya, kami sarankan tebaran jangan terlalu tinggi, karena untuk menjaga ekosistem yang ada. Kalaupun mau tebaran 250 ataupun 300 bahkan lebih, harus betul-betul dijaga. Ini saya tekankan lagi, betul-betul dijaga adalah di IPAL. Pengolahan IPAL ini sangat penting. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita udah budidaya udah bagus, biasanya digenjot terus nih. Di tahun pertama, kedua, dia digenjot. Biasanya kalau kita nggak memperhatikan IPAL adalah nanti di tahun 4 atau ke-5 udah produksi udah menurun karena kondisi airnya udah mulai kotor. Nah, next. Mungkin di slide berikutnya, ini pelaksanaan. Nanti kami kasih gambaran secara umum aja karena detailnya tadi udah disampaikan. Nah, kalau udah konstruksi, ini juga mulai cetak kolam. Ya, kemudian berikutnya di pemasangan plastik. Nah, ini pemasangan plastik ini juga ada beberapa model, dalam artian jenis tanahnya, jenis ininya harus diperhatikan. Karena kalau tanahnya berbatu, kita harus padetin dulu. Karena berbatu itu biasanya ada semacam karang jahe, biasanya karang jahe harus dipadetin. Karena kalau enggak, nanti plastik gampang robek. Nah, ini contoh-contoh pemasangan plastik. Nah, kemudian berikutnya ini adalah infrastruktur. Kemudian selanjutnya adalah di instalasi listrik. Selanjutnya, ya ini pemasangan instalasi listrik. Kemudian tahap berikutnya adalah tes konstruksi. Nah, ini tambak-tambak kami yang kami kerjakan di Tomoli. Gambarnya itu kelihatan itu. Nah, ini Tomoli kemarin yang kami kerjakan adalah punya PT Saputri ini. Ya, ini dapat kurang lebih per hektar produksi adalah 40 ton per hektar produksi. Ini kebetulan baru selesai dan baru panen kemarin.
Nah, mungkin next berikutnya biar kita kasih gambar-gambaran foto-foto yang kita kerjakan. Nah, ini tadi yang sempat disinggung oleh Pak Steve bahwa air masuk ini perlu di karantin pon karena ini banyak telur-telur tadi udah panjang lebar disampaikan Pak Steve tadi, tapi secara konstruksi adalah fungsinya seperti ini. Ini untuk menjaga air biar tetap bagus. Ini kami kerjakan di tambak Pak Bobi di Garut, punya Pak Rizal Marangeng. Ini sering untuk percontohan, tambak modern yang untuk percontohan di beberapa tempat ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa di karantin pon ini perlu batu trickling ini tadi udah detail step teknisnya untuk nyaring beberapa telur apa segala macam, telur ikan apa telur apa tersaring di situ. Kemudian berikutnya, nah ini contoh-contoh yang kami kerjakan. Terus next, karena kasih waktu tinggal 5 menit lagi ini, jadi agak saya ini. Nah ini tambak yang dipunya Dewi Laut yang ada di Garut. Ini produksinya kemarin lebih dari 40 ton sebenarnya per hektar produksi. Kenapa bisa produksi tinggi? Sebenarnya untuk menghasilkan yang 40 ton atau 30 atau 50 ton, ini perlu diperhatikan adalah konstruksi. Konstruksi sangat penting, kenapa? Nyetak kolam bukan hanya sekedar buat kolam, tetapi dasar-dasar kolam harus bersih, aliran harus benar-benar sempurna, dalam artian saat pengeringan, air di dalam kolam ini benar-benar bersih dan kering. Karena kalau di dalam kolam tidak bersih, ya tidak mengalirnya tidak bagus, ini akan muncul nanti penyakit-penyakit. Nah, next, mungkin gambar-gambar berikutnya. Nah, ini contoh-contoh dari pipa inletnya lewat bak terbuka, lewat saluran terbuka. Ini contohnya. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh saluran terbuka. Next. Ini masih tambaknya Pak Bobi di Dewi Laut. Ini juga tebaran juga cukup tinggi juga untuk Pak Bobi ini. Nah, ini tambak kalau Bapak Ibu sekalian pengen banyak belajar juga dari tambak sini karena ini di sini perairan juga bagus. Ideal konstruksinya juga bagus. Yang paling penting adalah saluran nih sebenarnya. Di inti poin saluran pembuangan ini sangat penting. Nah, kemudian berikutnya. Gambar berikutnya mungkin ini ini. Nah, ini yang kemarin baru kita kerjakan di Tomoli. Ini punya Pak Edi Baramuli. Barangkali beliau juga menyimak dalam acara ini. Ini tambak ini luar biasa. Ini tebaran tinggi juga, 250. Nah, kenapa tambak-tambak yang kami desain hampir seluruhnya sukses? Kenapa? Karena kami sangat memperhatikan saluran buang, kemudian dasar-dasar kolam, kemudian teknik pengambilan air, teknik pengolahan air, walaupun toh nanti tetap ada treatment, tetapi minimal dari tadi sudah sampaikan Pak Steve juga di dalam air masuk itu sudah ada treatmentnya dulu. Sebelum di treatment sudah ada di dibuat trickling. Nah, perlu kami sampaikan berulang kali buat sahabat
Trobos semua, bahwa untuk menjaga ekosistem yang baik, sekali lagi saya tekankan, pentingnya adalah IPAL. Ini tidak apa namanya, tidak seberapa, tapi nilainya tidak seberapa, tapi ini berdampak sangat luas. Nah, inilah gambaran umum yang kami sampaikan, bahwa konstruksi tambak bukan sekedar mencetak kolam, tetapi mendesain yang baik dan benar. Nah, kemudian agar konstruksi itu kan lebih mudah dan lebih murah. Mungkin ada yang tanya, berapa sih biaya membuat konstruksi tambak yang bagus, ya kan? Nah, sebenarnya kami sebagai konsultan perencana konstruksi tambak udang ada beberapa model, mulai dari per hektarnya itu ada yang 1 M, ada yang sampai 2,5 M. Ini kami kasih gambaran kenapa bisa kok selisihnya jauh. Kami juga tahu bahwa kemampuan masing-masing ini beda-beda, seleranya juga beda-beda. Di mana letak mahal dan murahnya? Biasanya kalau yang murah itu dari mulai hanya dindingnya aja yang diplastik, kemudian lantainya enggak, kemudian ada lagi nanti tiang-tiangnya hanya pakai kayu gelam, kayu bambu biasanya itu. Nah, kemudian agak meningkat ke spek lagi berikutnya adalah biasanya di di plastiknya, yang tadinya ada yang nggak plastik ini mulai plastik, tapi bukan plastik yang bagus, dalam artian tebalannya mungkin cukup 0,3, kemudian tiang-tiangnya, terus kemudian ininya. Nah, sampai ke tataran yang ideal sebenarnya, kalau mau benar-benar bagus, ya di kisaran 1,7 sampai 2,5. Nah, itu pun nanti apa sih komponen kok bisa sampai 2,5? Itu yang biasanya kami udah siapkan seluruh fasilitas tambak itu, tinggal nanti kalau ibaratnya rumah itu tinggal ngisi perabotannya, mulai dari atau feeder, pagar keliling, kemudian kita juga udah siapin tadi atau feeder, kemudian tempat gudang segala macam ini udah semua, mulai dari labnya, kantornya. Nah, biasanya kenapa bisa mahal banget sampai 2,5 M? Ya biasanya owner ada juga yang minta semacam villa gitu. Ada bagaimana biar dia nyaman apa segala macam. Nah, itu artinya selera dari masing-masing. Jadi kita menyesuaikan budget dari ownernya, tetapi kaidah-kaidah budidaya, nah ini yang kami tekankan. Biarpun kondisinya murah maupun sederhana, tetapi kami tekankan lagi adalah pengolahan limbah. IPAL ini sangat penting. Nah, ini walaupun sederhana sekalipun IPAL harus dibuat. Nah, ini sebagai gambaran berapa sih biaya, model apa. Biasanya owner itu melihat, oh yang ini harganya jangan terlalu tinggi-tinggi, yang sederhana aja bisa. Kami memang menyiapkan beberapa konsep ini ya, konsep desain, tetapi yang ideal, yang murah gitu. Nah, tetapi saran kami kalau mau untuk yang kalangan udah petambak cukup besar, ya memang harus yang bagus. Dalam artian misalnya nih tiang listrik biasanya pakai pralon, kemudian dicor, terus kemudian juga jembatan anculnya bawahnya karena sering ini juga pralon dicor, sehingga memang benar-benar bisa lama usianya. Nah, bagi pemirsa atau sahabat Trobos yang ngikut ini, kalau penasaran nanti bagaimana sih ingin lebih detail, karena kami yang di sini
hanya dikasih waktu 20 menit, ini udah 25 menit, ini udah lebih. Jadi kalau penasaran, nanti Bapak bisa hubungin Pak Pandu atau pihak Trobos, seperti Siap. apa sih pengen apa namanya konsultasi lebih lanjut, kami persilakan, kami terbuka. Nyari kami sebenarnya lebih gampang sebenarnya di media sosial, di YouTube, di ada banyak di kami. Nanti selanjutnya Mas Pandu bisa sampaikan apa-apa yang harus diingat. Nah, itulah gambaran kami. Kami tidak sedetail tadi Pak Steve. Kami adalah gambaran umum. Kemudian juga tadi belum kami sampaikan juga berapa sih idealnya kolam itu. Tadi belum kami sampaikan sedikit. Idealnya berapa sih ukuran kolam? Sebenarnya yang paling masih mudah dikontrol adalah luasan 2000 sampai 2500 sampai 3000. Sebenarnya kisarannya itu 2000 sampai 3000. Itu yang paling ideal. Kenapa? Kalau terlalu kecil bukannya nggak ideal, ideal juga, tetapi biayanya nanti mahal. Kemudian kalau terlalu besar, nanti kontrolnya juga lebih susah. Nah, gitu. Bukannya nggak bisa di 1000 atau di 500. Bisa juga, hanya di biaya. Kalau semakin kecil, biayanya kan banyak tanggul, banyak ini lebih mahal. Nah, kurang lebih itu. Nah, kemudian tingginya berapa sih? Tingginya cukup sebenarnya 1,7 sampai 2 meter. Tidak perlu tinggi-tinggi sebenarnya. Inilah untuk menghemat biaya, tetapi di produksi juga sangat optimal. Bisa aja kami juga pernah desain kolam tinggi 3 meter, 3,3 bahkan, dengan kedalaman 3,3, kemudian ukuran kolam kecil, tapi setelah kami evaluasi, ternyata nggak efektif juga. Karena kalau terlalu tinggi, airnya juga suhu antara di permukaan atas sama di bawah juga nggak sama. Sehingga perlu kestabilan di seluruh lapisan baik permukaan maupun di dasar kolam tambak. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan, hitung-hitungan kincir, berapa sih tebaran berapa. Nah, ini kan kami tidak jelaskan ke detail berapa kincir sih yang harus ini. Nah, nanti kalau memang pengen lebih detail, bisa hubungin pihak Trobos, Pak Pandu. Siap. Kemudian bisa ini sebagai gambaran umum. Baik, mungkin waktunya saya udah lebihin 5 menit. Nggak apa-apa, Pak. Sebenarnya kalau kami bicara konstruksi tambak ini, kalau cuma waktu 20-25 menit sebenarnya masih sangat jauh dari ini. Tetapi paling menjadi gambaran adalah komposisi-komposisi yang tadi, yang masalah berapa sih persentase ukuran apa segala macam tadi yang cenderung ke IPAL. Kami tekankan sebenarnya di sini adalah pengolahan IPAL tadi sebenarnya cenderung ke situ, karena itu untuk menjaga kelangsungan budidaya selanjutnya. Oke. Baik, saya rasa gitu ya. Mas Pandu, terima kasih. Sukses buat sahabat Trobos semua. Siap, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak. Itu nih ilmu sipil semuanya Bang Bapak sebutkan nih, tapi terkait dengan tambak udang. Jadi Pak Seno, IPAL itu penting ya Pak ya? Karena faktanya saya keliling liputan itu tambak-tambak yang levelnya lama, artinya tambak yang sudah senior atau sudah petambak lama juga masih banyak yang belum punya fasilitas itu. Saya tanya kenapa? Kebanyakan ya begini aja kita bisa produksi, terus nah itu nggak boleh. Begitu ada pendapat seperti itu, dan juga ngapain kita ada biaya tambahan? Sebetulnya sedikit Pak saya nanya itu, kalau IPAL itu biaya tambahannya besar sih atau gimana gitu, sehingga sebenarnya nggak besar, ya sebenarnya nggak besar. Hanya kan ada untuk ruang digali, sebenarnya ruang digali sebenarnya murah sebenarnya. IPAL itu sebenarnya murah, karena di sana juga kincir paling dikasih kincir 4 biji
sama kolam aja sebenarnya. Hanya kolamnya memang harus bagaimana dibentuk sedemikian rupa. Di situ ada pengendapan, ada ini. Nah, model itu sebenarnya yang nggak mahal. Ini sering saya artinya biaya yang dikeluarkan dengan manfaat keberlanjutan tambak itu jauh ya Pak ya? Jauh. Nah, itu yang perlu disadari oleh farmers sekalian bahwa ya ini di dalam aku ini kan saya pikir nanti ada juga yang temannya petambak maupun petambaknya yang langsung ini bahwa IPAL itu sudah semacam SOP atau kewajiban ya kalau kita mau budidaya gitu ya Pak ya, budidaya udang Pak. Gitu. Ya. Jadi memang saya tekankan tadi bolak-balik itu kenapa IPAL itu sangat penting untuk kelanjutan pembudidaya sendiri. Nah, itu. Nah, biasanya kami kalau yang desain itu adalah memenuhi standar CPIB dalam artian dari masuk ke tambak itu biasanya kami ada karbat. Kemudian ada IPAL. Jadi kalau desain yang kami buat itu udah memenuhi kaidah-kaidah budidaya yang ideal gitu. Ya. Nah, itulah gambarannya. Oke, terima kasih pemaparannya Pak. Nanti kita lanjut kita dalami lagi di sesi tanya jawab Pak ya, Pak Seno. Ya, ini kita informasikan juga kepada semua farmer. Alhamdulillah kita sudah tembus di 439 viewers atau farmers saat ini yang bergabung dan terus bertambah di aplikasi Zoom. Kemudian juga di YouTube kurang lebih ada 60-an. Dan artinya silakan akses lagi, kita masih ada satu narasumber handal yang kita hadirkan yaitu Pak Agus. Setelah ini sebelumnya saya ingin membacakan atau berterima kasih kepada salah satu sponsor kita yaitu PT Cargill Animal Nutrition yang merupakan produsen pakan udang berskala internasional yang memiliki pakan udang dengan formulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada fase-fase pertumbuhan masing-masing fase pertumbuhan budidaya udang, juga dengan nutrisi yang sudah terjamin kualitasnya. Demikian. Kemudian juga, tidak lupa saya ingatkan lagi kepada farmer semua bahwa yang telat atau yang ingin menonton ulang dari pemaparan para narasumber yang hadir pada Aquabinar kali ini bisa ditonton ulang di Agristream TV, channel YouTube Agristream TV. Jangan lupa subscribe dan like beberapa videonya karena kita menghadirkan video-video yang berbasis agribisnis mulai dari perikanan, peternakan, dan pertanian. Oke, terima kasih. Saya akan lanjut ke gongnya nih. Pak Agus, monitor Pak Agus. Iya, siap. Jadi Pak Agus ini harus lebih siap karena ini pesertanya sudah sampai puncaknya Pak. Puncaknya udah 439. Kalau tadi Bro Steven sudah di 300-an, sekarang sudah di 400. Berarti yang nonton paling banyak di Pak Agus nih. Gitu kan. Bagus. Sedikit Pak sebelum masuk ke pemaparan Pak, Bapak melihatnya dengan tadi kan Bro Steven juga udah ngomong soal pandemi tidak terganggu gitu. Itu apa menandakan bahwa bisnis udang ini memang sangat prospektif Pak menurut Bapak atau gimana? Ini harusnya saya yang nanya dulu sama Pak. Gimana Pak? Sedikit aja Pak. Alhamdulillah. Jadi bukti saja ya. Ternyata tadi dari para petani, petambak ya, farmers tadi pasti bilang kan harga masih bagus, tambah bagus gitu. Jadi alhamdulillah ya, itu berkah bagi kita semua ya. Baik. Berarti tidak tergoyahkan Pak. Mudah-mudahan kita bisa lanjut terus berkembang. Amin. Semangat semua farmers kita. Silakan waktunya Pak Agus untuk pemaparannya Pak. Oke, tadi ada mau yang kelewat nggak? Sudah. Oh Bapak, ya Bapak bukan Bapak yang mau ngomong. Jadi Pak Agus ini, sorry, saya lupa baca CV-nya. Saking penting itu. Oke, saya diingatkan sama narasumbernya. Jadi Pak Agus Soma Miharja tinggal saat ini posisi di Bogor ya Pak ya. Posisinya adalah sekarang sebagai anggota tim penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian anggota Komisi Teknis Pangan dan Pertanian Dewan Riset Nasional periode 2019 sampai 2022, kemudian anggota Kelompok Kerja Industri Perikanan Maritim dan Peternakan tahun 2016 sampai 19, pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Udang Indonesia 2013 sampai 2015. Beliau lulusan Perikanan Institut Pertanian Bogor tahun 88, kemudian doktornya di Asian Institute of Technology dengan mayor budidaya perikanan dan manajemen sumber daya
perairan dan beliau sudah melanglang buana di bidang perikanan, fokusnya di perudangan, mulai dari PT Biro Laut, kemudian juga pernah bergabung di PT Suri Tani Pemuka, terakhir sekarang sebagai Direktur PT Kawan Kita Mitra Lestari, konsultan teknis dan manajemen perikanan. Demikian Pak Agus, mungkin juga tadi kita sempat Pak Agus juga sekarang sudah produksi benur ya Pak ya? Sudah lama. Benur apa tuh Pak? Tadi saya lupa. Benur Prima Aquaculture Lestari yang posisinya di Kalianda, Lampung. Untuk spek benurnya seperti apa? Nanti Pak Agus yang akan. Terima kasih Silakan. Mas Pandu ya. Tadi saya sampaikan itu nggak harus banyak-banyak sebenarnya. Infonya. Oke, jadi ini luar biasa tadi dari saya menyimak sampai nggak keluar sama sekali nih. Saya lihat Pak Stephen luar biasa presentasinya dilengkapi dengan Pak Suseno. Jadi saya mau bilang ngomong apa lagi gitu. Oh iya, ngomong yang lebih nasional Pak. Udah lengkap ya, udah lengkap sekali. Tapi karena sudah diminta dan untung aja saya minta kemarin saya ada lobby deh, saya minta terakhir aja bicaranya supaya saya bisa ngisi apa yang saya yakin, saya tahu Pak Stephen akan lengkap, jadi daripada tabrakan, jadi saya pikir saya belakangan saja. Untung Mas Pandu baik sama saya. Siap. Oke, jadi yang menarik ini sebenarnya mulai dari saya share dulu ya. Ya, silakan Pak. Saya share dulu. Share. Oke, udah kelihatan ya? Siap Pak, sudah Pak. Sudah dilihat. Oke, jadi saya begitu diminta bicara mengenai membangun tambak yang ideal, saya ini mau tanya juga sebenarnya, apa sih ideal itu gitu? Karena ideal itu bagi saya, bagi kita itu sifatnya itu relatif. Ideal hari ini, tahun depan sudah kuno, gitu kan? Betul ya, Mas Pandu ya? Ya, siap. Kemudian setiap ada perkembangan ternyata sesuai juga dengan permintaan dan kebutuhan dan kemampuan. Ya tadi saya luar biasa tuh Pak Stephen memberikan jalan bagi para petambak kita yang baru memulai, yang kebetulan bahkan yang baru mulai mungkin punya dana belum begitu banyak gitu kan, baru memulai. Nah itu kan juga ideal bagi sahabat-sahabat kita yang baru mulai. Kalau buat Pak Seno, idealnya lain lagi gitu ya. Jadi saya mau bilang bahwa ideal itu memang relatif, kayak bayang-bayang kita ngejar terus, tapi maju terus. Nah itulah ideal. Jadi kita bicara tentang ideal ya. Oke, yang saya mulai saja ya. Ideal bagi negara bagaimana? Karena tadi disampaikan, saya mungkin bicara agak lebih komprehensif mengenai Indonesia gitu ya. Nah, kita bicara ideal tuh pasti ada ideal, ada realita. Nah, kita bicara realita. Realitanya hari ini hampir 2 tahun lalu, kan datanya update-nya saya belum sempat cari betul-betul. Posisi kita di dunia udang itu masih keempat 2 tahun lalu ya. Nomor 4 sebagai eksportir udang dunia. Dengan share kita itu hanya di bawah 10 ya, hanya 7,8% dari pasar dunia. Jadi kita belum bisa bilang bangga gitu kan, masih jauh. Ya, kita jauh di bawah India, Ekuador, Vietnam. Vietnam lebih kecil dari kita. Ekuador juga. India bolehlah cukup besar ya. Nah, mari kita lihat apa yang mereka punya. Oke, jadi itu kita mau cari tambak yang ideal, yang bisa dikerjakan oleh semua orang, berbondong-bondong, bareng-bareng supaya bisa mencapai apa yang diminta oleh Pak Menteri, oleh pemerintah, naik 2,5 kali lipat pada mungkin 4 tahun ke depan ya. Oke. Nah,
ini kita perlu cermati. Di sini ada pasar kita, market share kita. Market kita itu kita masih dominannya hanya ke satu negara atau dua mungkin ya. Jadi ke pasar USA, Amerika, dan pasar Jepang. Ya, di Amerika kita market share kita 20%, di Jepang 16% 2 tahun lalu. Ya, tapi coba lihat di Eropa. Di Eropa kita baru 1,5%. Ya, di Cina mungkin karena kalah murah atau bersaing atau bagaimana kita baru dapat 1,7%. Jadi, nah kita harus membuat yang ideal nih untuk bisa mengejar ke Eropa dan Cina. Dengan kata lain, kita lihat kenapa kita susah ke Eropa, kenapa juga susah ke Cina. Oke. Nah, ini saya tahun lalu coba hitung-hitungan, ya. Jadi ada realitas dan harapan dengan ideal yang kita ingin capai 2,5 kali lipat 4 tahun lagi. Jadi kalau dari budidaya, anggap saja ya datanya, angkanya memang masih diperbincangkan, karena tidak ada data yang tepat sekali setelah 400.000 ton produksi di budidaya. Dan kalau kita mau ekspor 2,5 kali, ini di bawah ada ya, karena ekspor kita itu kan bukan hanya dari budidaya, termasuk juga dari tangkap. Nah, kalau kita mau ekspor 2,5 kalinya, ya, itu kita harus bisa memproduksi dari budidaya itu lagi, ya, tambahannya itu 574.000 ton dari kurang lebih yang diekspor raw material 2 tahun lalu kurang lebih baru 220.000 ton. Ya, kurang lebih 140.000 ton itu dikonsumsi dalam negeri. Nah, jadi dan itu kita punya tambak itu dari mulai tambak yang intensif, semi intensif, tradisional yang bermacam-macam. Nah, itu kan adanya itu, realitasnya itu. Nah, terus bagaimana idealnya gitu kan? Nah, kembali kita bicara ideal lagi. Oke. Nah, ini saya pernah nyoba berapa lama, lebih dari 3 minggu, coba googling, pakai Google Earth, coba diplotkan petakan tambak dari Aceh itu sampai Seram. Ini komposisi tambak-tambak yang ada, tapi yang terbaca hanya yang semi intensif dan intensif. Ya, karena kelihatan dari dakincir ada, tapi yang tradisional kita nggak bisa lihat. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara ideal, maka ideal dalam tanda petik bagi saya sekarang, bagi kita sekarang adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mendekatkan pada realitas yang kita hadapi, ya, agar bisa memenuhi tuntutan dan harapan, ya tadi, kalau bisa naik 2,5 kali lipat deh, 4 tahun yang akan datang, itu bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat kita yang mau budidaya, itu bisa berbudidaya dengan segala macam cara budidayanya, dan berkelanjutan. Oke. Ini gambaran tambak-tambak udang di Indonesia, ya, macam-macam. Dari yang kalau kiri bawah, kedua itu yang di belakang rumah. Ini saya lihat model di Situbondo. Itu ini beberapa dari Dinas Situbondo saya lihat ada hadir ya. Makasih ya Pak, pernah jalan-jalan ke sana. Ada yang intensif. Tadi dikemukakan seperti Pak Seno, ini ada yang super intensif, ya, ada yang sederhana. Jadi ini macam-macam tambak-tambak di Indonesia. Ya, saat ini, dan ini semua harus disentuh, harus dibantu supaya mereka lebih produktif. Nah, ternyata di Vietnam juga hampir sama. Mereka ada tambak yang tradisional di atas nih, sangat masih tradisional. Mereka juga sudah mulai, tadi Pak Stephen bilang, sudah mulai yang intensif, super intensif. Saya rasa beberapa ya, seperti di ini nih, gambar yang di tengah. Kemudian ini maka mereka sudah pakai atap di atas untuk melindungi dari hujan. Ini juga intensif, itu ada di Vietnam. Jadi Vietnam itu kurang lebih sama dengan kita, ya, karena mereka terbatas juga sumber dayanya. Jadi mereka mencoba juga lebih intensif. Oke. Nah, ini yang menarik. Ini di Ekuador. Ya, Ekuador itu tipikalnya beda sekali dengan di kita, di mana tambaknya luas-luas dan hijau. Kalau sahabat semua lihat, ini hijau sekali, mangrovenya bersih, ya, dan tambaknya itu tidak kelihatan kincir banyak dari atas, karena mereka tidak mengerjakannya secara intensif. Mungkin semi intensif kurang, ya, semi intensif kurang. Oke, tapi apa dari sini yang kita bisa pelajari?
Nah, ini disukai oleh orang Eropa karena mereka bilang ini environmentally friendly. Harganya bagus di Eropa, ya, udah masuk juga ke Cina. Orang sekarang cenderung ingin yang sehat dan mereka pikir bahwa alam yang kita punyai, yang kita pakai sekarang sumber daya alam itu bukan untuk kita saja, itu harus dilewatkan, itu harus diberikan kesempatan pada anak cucu kita yang ke depan. Jadi kita hanya numpang pakai aja. Jadi model ini itu menarik bagi Eropa. Oke. Nah, India kurang lebih sama dengan kita, bahkan cenderung kurang intensif karena mereka punya luasan area yang banyak, ya, semi intensif. Mereka bahkan batasi kepadatan sampai 70 saja. Katanya begitu kata teman-teman. Saya ke India dulu sekali, ya, zaman masih Windu, zaman Paname dulu. Jadi ini tipikalnya. Jadi ini sama saja dengan kita, gitu kurang lebih. Oke. Sekarang ke intinya. Intinya adalah kita tambak ideal adalah tambak yang bisa memenuhi harapan, tuntutan, ya, berdasarkan realitas melalui pendekatan ilmu dan teknologi. Jadi apapun ada barangnya, adapun apa lahannya, ya, itu given. Katakanlah kita nggak bisa milih lebih dari itu, ya. Kita harus coba akalin, ya, dengan ilmu dan teknologi supaya bisa memenuhi idealnya kebutuhan hidup udang, berkembang dan survive. Oke. Nah, tapi yang ideal bagi pengusaha investor, ya, saya ada investor, mereka nggak mau tahu, ini budidaya mau urusan Pak Agus lah, saya nggak mau tahu mau SR berapa, yang penting berapa untungnya. Nah, ini tentu teman-teman sahabat terobos shrimp farmer kita ini kan bukan mau hobi-hobian aja kan, tentu mau cari uang, ya. Jadi yang ideal adalah yang bisa memberikan ROI, ya, atau kembalinya uang investasi cepat, ya, itu yang rumusnya ini sebelah kiri. Jadi net profitnya itu dibanding dengan biaya konstruksinya tadi Pak Seno hitung-hitung segala macam, itu harus cepat kembalinya gitu. Artinya apa? Artinya harus panen bagus. Nah, komponennya ada CAPEX, ada OPEX. CAPEX itu apa? Yang mungkin beli lahan kalau mahal-mahal gitu, ya, itu mungkin bisa masuk CAPEX. Kalau kita punya lahan sendiri luas, ya oke, mungkin nggak apa-apa lah. Misalnya itu nggak dihitung. Nah, jadi ada CAPEX, ada OPEX. Nah, ini semua perhitungan kita itu betul-betul harus melihat ini mana yang idealnya sih gitu. Yang paling murah, paling cepat kembali. Ya, tentu bukan paling murah, tapi in between, ya, yang juga awet, yang terlalu murah tapi nanti bolak-balik. Ini jadi ada CAPEX, ya, investasi, dan ada operasional. Nah, jadi pemilihan tempat tadi Pak Seno bilang dan segala mesin genset atau dekat tidaknya dengan PLN, yaitu mempengaruhi operational expenditure, OPEX, biaya hari-hari. CAPEX-nya murah, wah, tanahnya murah gitu kan. Tapi kalau OPEX-nya mahal, nggak balik-balik modalnya. Oke. Nah, kemudian kedua, ideal dari sisi tuntutan legalitas. Yang tadi Pak Stephen udah bilang, deg-degan terus nih kalau nanti datang polisi, datang Satpol PP gitu. Jadi ideal cari tempat yang kira-kira nggak akan ada urusan banyak dengan legalitas hukum gitu, ya, peraturan. Jadi itu penting. Nah, harganya murah sekali, tapi misalnya itu nggak mungkin dibuat di situ, ya jangan dipaksakan. Nanti hari-hari didatangi Satpol PP. Ya, jadi ideal itu harus juga memasukkan faktor-faktor seperti ini. Oke. Selanjutnya ini tadi saya bilang ideal juga bagi kita kalau kita mendekati cara Ekuador, ya. Tapi tapi bukan berarti kita mau masuk membongkar lahan, membongkar mangrove yang ada. Justru malah saya pikir mangrove yang sudah gundul tanamin lagi. Nah, kita buat tambak yang ideal. Kembali, idealnya apa seperti ini? Rasanya nggak usah. Kenapa? Ini udah zaman 4.0, jadi jangan kembali ke zaman lama karena ini adalah zaman yang lama yang waktu itu ideal tapi sekarang tidak ideal lagi. Ya, jadi tolong perhatikan supaya nanti kita nyaman dari sisi legalitas. Ini ada yang namanya surat izin usaha perikanan, SIUP. Nah, itu disiapkan. Pasti dikasih tahu, oh ini jangan Pak, jangan dipaksa, tetap di situ. Nah, ada membuat
lingkungan, SPPL. Tadi Pak Syano bolak-balik mengenai IPA, saya setuju ya. Kemudian UKL, UPL harus dibuat. Ini ideal dari sisi keberlanjutan. Dan kalau ini dikerjakan, mungkin kita akan mudah sertifikasi, akan bisa masuk ke Eropa. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman di KKP, di budidaya itu sudah memberi jalan, memberi koridor melalui Permen nomor 75 tahun 2016 tentang yuk inilah tempat-tempat yang ideal bagi Anda para calon petani, petambak. Jadi ada yang pertama misalnya harus sesuai dengan RT RW, kemudian lokasinya di sini melihat dari sumber air dan mereka udah buatkan sampai ke tekstur tanah mana pengelolaan kalau dikelola bersama seperti apa. Jadi itu tolong bisa dilihat, diperhatikan. Jadi nanti itu akan mengurangi kerepotan. Nah bahkan DJPB, teman-teman di budidaya di KKP juga udah memberikan kisaran parameter kualitas air standar. Gini loh supaya aman itu gitu. Jadi ini perhatikan karena tentu mereka sudah menyiapkan itu berdasarkan berbagai pertimbangan. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang tadi persiapan-persiapan, sekarang bagaimana kita mengerjakan di lapangan, bagaimana berbudidaya. Yang ideal semua tadi itu nggak ada gunanya kalau kita tidak punya kemampuan budidaya. Ya, dan ini summary ini selalu saya tampilkan ya. Jadi intinya simpel saja, teman-teman farmer sudah pada paham sekali bahwa kasarnya itu buang aja sampah atau limbah atau kotoran di dalam petakan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya sehingga di dalam itu bersih, gitu kan. Nah, ada yang namanya sisa-sisa pakan, alga yang mati, sisa molting dan macam-macam. Inilah menyebabkan situasi di dalam petakan itu jadi kotor, gudangnya stres mati. Ya, di bawah ada. Jadi teman-teman udah tahu dong banyak probiotik, ganti air. Tadi Pak Seno bilang kenapa jangan terlalu tinggi. Juga saran Pak Stephen juga tadi bilang jangan terlalu tinggi. Kenapa? Supaya intinya itu supaya bisa mengarahkan sludge lumpur ke tengah, kemudian dibuang keluar sehingga di dalam bersih, sehingga kerja probiotik dan lain-lain ringan. Dan untuk itu sekarang udah pada pinter, teknologi ada, monitoring data hari-hari dimonitor, DO, pH itu selalu dimonitor. Ya itu udah saya percaya kalau di Tambak itu udah jalan ya, lebih maju. Nah, jadi realitanya bahwa ketika kita memberikan pakan ke dalam petakan itu ada yang namanya katakanlah N dan P, nitrogen dan fosfor. Itu ada studinya banyak. Jadi pada dasarnya saya simpel saja, kalau kita pelihara 1 ton udang, rata-rata ini hasil riset orang, ya itu maka akan menyisakan kurang lebih 72 kilo nitrogen dan 13 kilo fosfor ke dalam limbah. Ya, jadi kalau kita produksi 400.000 ton 2 tahun lalu, maka ada kurang lebih 29.000 ton nitrogen dan 5.300 ton fosfor. Ini nitrogen dan fosfor itu kan sebenarnya itu pupuk. PK, kita tahu NPK kan? NPK itu pupuk. Jadi kalau ini kita bisa ambil, dimanfaatkan, itu sebenarnya udah bisa jadi solusi dari pertanian salah satunya. Nah, saya udah tulis kemarin, makasih nih di kesempatan nulis di Terobos, jadi sebelah kanan itu ada bagaimana caranya kita supaya limbah, effluent, sludge dari budidaya kita itu dari kolam-kolam ini udah ada yang menghitung, saya hanya menulis kembali, itu bisa dimanfaatkan supaya air kembali ke lingkungan kita nanti itu lebih bersih. Jadi tidak akan cepat terjadi kesulitan budidaya. Tadi Pak Cano bilang setelah 4 kali kadang-kadang susah katanya. Nah, itu betul. Jadi kalau supaya ke depan budidaya kita akan selalu stabil setiap saat sampai 10 tahun ya dijerokan gitu limbah yang keluar. Oke, gimana caranya? Nah, itu kita cari. Nah, jadi ideal atau tidak ideal konstruksi sebenarnya seberapa murah kita bisa membuat kondisi budidaya dan lingkungan itu bagus, tetap bagus sepanjang masa sehingga kita bisa berbudidaya secara sustainable. Oke, nah ini beberapa contoh. Jadi kalau tambak di sini ya, ini ada tadi saya bilang ada ini contohnya di ikan ya, ada sludge-nya dikeluarkan, kemudian dipanen, ditarik, yang lainnya dikembalikan ke seputaran di sini nih ada mangrove gitu, digunakan oleh mangrove secara alami. Ya, ini kurang lebih dan sludge yang di bawah ini inilah sebenarnya
yang sangat bahaya, yang sangat kotor, yang kalau dilepas ke lingkungan, ya model-model PHND atau IMS tadi yang dibilang Pak Steven itu mudah sekali keluar. Oke. Nah, ini ideal kita ada realita. Realita kita ada, saya bilang tadi bahwa pembudidaya kita itu dari seluruh Indonesia itu udah macam-macam. Jadi yang di sebelah kiri itu sekarang udah banyak sekali di mana-mana, yang dulunya dibuka sekarang udah terlantar. Ini kosong melompong. Ya, katanya udah nggak bisa lagi pakai budidaya. Udah ngeliat airnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa dikembalikan lagi dengan cara dihutankan, kemudian kita buat silvopfishery, ya, kombinasi antara budidaya udang, ikan, dan juga mangrove. Nah, ini pasti diterima seperti tadi kompetitor kita di Ekuador. Ya, saya sedang nge-push juga ke KKP supaya silvopfishery ini sudah harus mulai jadi PR kita. Nah, jawabannya ini. Tadi karena kita harus berkeadilan, jangan hanya customer-nya Pak Seno saja yang bisa dengan miliaran, kurang lebih 1,5 sampai 2 miliar per hektar. Ya, mungkin teman-teman kita yang belum kaya, belum banyak uang bisa mulai dengan kolam seperti ini. Ya, desainnya sama, intinya adalah ada kolam tandon, ada kolam budidaya, air keluar, kotoran keluar dengan cepat. Modelnya apa? Nah, saya mengusulkan bahwa di tempat-tempat yang masih hutan bakau itu ada komposisi yang ideal menurut hari ini, ya, luasan budidaya 17% saja, pendukungnya 17%, kemudian lainnya itu hutan mangrove. Biarkan supaya hijau kelihatan dari atas. Ya, nah di hutan mangrove itu bisa dipakai dengan saluran airnya, kita bisa pakai untuk budidaya kepiting, budidaya ikan kakap atau tilapia salin dan lain-lain. Nah, ada permasalahan, Pak, kalau di Payo itu kan essential pit soil. Nah, dan kalau digali kan ke bawah itu pasti pasang surutnya nggak cocok dengan apa yang Pak Seno bilang tadi. Nah, yang cocok adalah yang seperti ini, yang digambarkan tadi oleh Pak Steven, bagaimana cara membuatnya. Jadi itu tinggal nongkrong, dasar kolamnya, mungkin diuruk pun mungkin nggak terlalu banyak kalau kecil, tapi dasar kolam tetap ada di atas, sehingga kalau dibuang air akan keluar langsung, ya, lewat kering petakannya, kolamnya itu bisa disterilkan kembali, bisa dipakai lagi dengan cepat, gitu. Nah, ini tadi yang Pak Steven nggak usah worry, kita nggak kalah sama Vietnam ya kalau dalam hal inovasi. Yang Pak Seno bilang tadi, saya coba buat model itu, saya contohkan. Ini karena kebetulan saya ada benur dan teman-teman nggak mau buang satu box, jadi kepadatannya itu 900 lebih sebenarnya. Ya, jadi ini saya lihat waktu umur berapa ya, masih muda sekali waktu itu. Nah, ini kolam ini hanya diameter 10 meter, diameternya pakai terpal, ya. Ini di Cidaun ya. Nah, ini nggak pakai kincir karena terlalu kecil, tapi kita ada teknologi juga yang bisa kita siapkan sendiri ya. Dan ternyata alhamdulillah meskipun kepadatannya 900 hampir 1000 itu tumbuhnya saya di luar dugaan, ternyata bagus, masih tetap kurang lebih lah gitu. Ini coba di parsial umur pertama 50 berapa, 54 kalau tidak salah. Ya. Jadi bapak-bapak semua, sahabat-sahabat yang mau milenial, ini ada teknologi milenialnya ya. Jadi bukan konvensional, bukan seperti biasa, dan itu gampang dipelajari. Ya, di Jepara dan di Situbondo, saya rasa kita akan mengerjakan seperti ini. Ya, oke. Kemudian belum. Saya lihat ini udah banyak mengerjakan sini beberapa teman-teman ya, mungkin. Oke, kemudian terima kasih. Ini sahabat-sahabat milenial kami yang saya terus-menerus provokasi supaya maju bersama untuk aquaculture Indonesia, untuk udang, termasuk juga untuk udang.
Itu aja dari saya ya. Oke. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Agus. Oh, benar-benar gambaran yang mencerahkan. Sekaligus bagi saya sebagai ada yang membingungkan juga. Tapi menarik Pak. Yang tadi kolam bundar Pak, ternyata kalau lihat di chat itu banyak yang menanyakan karena ya mungkin karena bisnis udang ini menggiurkan tapi dana terbatas gitu Pak ya. Yang paling memungkinkan kan kolam bundar yang skala kecil. Tadi Bapak ngeliatin gambar yang kolamnya banyak itu di Cidaun semua Pak atau di mana Pak itu lokasinya Pak? Enggak, kalau yang digambar itu contoh Pak. Gambar lah, market ya. Oh. Tapi di Tegal di beberapa tempat sudah lihat ada. Dan saya udah mulai itu sejak di situ Bondo itu hampir 2 tahun lalu. Udah ada di YouTube juga itu. Oke. Yang paling kecil diameter berapa Pak? Ini cuma 10 meter. Oh. Oke. Karena di sini di chat cukup banyak pertanyaan yang terkait dengan kolam bundar gitu. Karena visible gitu Pak ya. Mungkin visible karena bisa di pinggir rumah gitu. Tapi kan memang tetap harus dekat akses dengan air laut ya Pak ya untuk terkait dengan. Nanti ke depan mungkin asal ada terobos mau riset bareng aja. Mantap. Kita masuk sesi tanya jawab Pak. Nanti sebentar saya urutkan sejumlah pertanyaan. Tapi sebelum itu saya akan kembali mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita yaitu PT Prima Dwi Mitra yang merupakan kontraktor dan konsultan spesialisasi pembuatan tambak udang berbagai skala usaha. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Suseno ya. Pak Suseno udah masih monitor kah? Masih Pak. Masih Pak ya. Jadi berbagai skala bisa dibuatkan ya Pak ya dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari farmers. Tentunya dengan CBIB dan SOP yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh budidaya tambak. Jadi Pak Suseno, kalau setelah acara ini banyak orderan jangan lupa terobos aqua ya Pak ya. Siap. Tambahin. Ya siap. Gitu. Jadi ini nanti udah banyak yang japri nih Pak ini ya gitu kan. Baik. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita masih cukup waktu sekarang 11.15. Posisi farmers kita alhamdulillah masih di atas 400 Pak, 423, artinya masih menantikan sampai akhir sesi terkait dengan tanya jawab. Kita sudah kumpulkan sejumlah pertanyaan. Ini ya kan Pak Agus, Mas Steven sama Pak Suseno aktif semua ya ininya. Karena nanti jawabnya bisa saling melengkapi walaupun ditujukan ke salah satu, mungkin ada bisa ditambahkan oleh narasumber yang lain gitu maksudnya gitu terkait dengan ini. Mungkin kita mulai dari pertanyaan ini untuk Mas Steven kayaknya nih ya. Siap. Sebenarnya umum sih ini pertanyaannya ini. Sebentar. Oke, ini ada satu pertanyaan soal auto feeder ya. Sebetulnya masih bagian dari Zul Hamzah Politeknik AUP Jakarta. Pak Steven, apakah alat auto feeder efektif untuk kolam luasan 5.000 meter persegi dengan pemasangan 4 alat di setiap titiknya? Siap. Silakan. Boleh jawab? Silakan Pak. Ya? Langsung Mas. Untuk auto feeder, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan coba jawab semampu saya bisa. Untuk auto feeder modelnya ada bermacam-macam. Ya. Yang paling kita sering temui adalah auto feeder dengan semprotan putaran 360 derajat. Itu yang paling umum ada di pasaran. Mereknya pun banyak sekali. Mulai dari harga 4 juta sampai belasan juta ada semua. Kemudian ada lagi auto feeder yang dia semprotan pakannya, lontaran pakannya hanya 180 atau 120 derajat. Ini mereknya, saya tidak berusaha promosi, ada merek Futi, ada kemarin teman saya punya lagi, saya lupa mereknya apa. Ya. Jadi sebenarnya cukup tergantung kepada bentuk daripada kolam tersebut. Apabila memang kolamnya bentuknya adalah konvensional, bujur sangkar, katakanlah ukuran 2.500 meter persegi ke atas, menggunakan satu auto feeder saja sebenarnya cukup. Karena kolam dengan ukuran konvensional 2.500 sampai 3.000 meter persegi, anggapannya kita tidak melakukan penebaran benur melebihi daripada katakanlah 120 ekor per meter persegi.
Tapi kalau ukuran kolamnya sudah sampai 5.000 Ya. dan menggunakan auto feeder yang tipe 360 derajat, menurut saya hendaknya seminimalnya menggunakan 2 titik auto feeder, tapi jangan sampai salah lokasinya. Tidak boleh dekat dengan arus kincir, tidak boleh kena arus terlalu keras, dan pengecekannya harus secara rutin dan kontinu dan lebih ketat lagi. Karena untuk teknisnya, kalau misalnya pengontrolan pakan, kalau auto feeder cuma ada 1, kita tergantung auto feeder itu anconya habis atau tidak. Kalau ada 2, maka dinamikanya akan 2 kali lipat lebih besar. Ada 3, dinamikanya 3 kali lipat lebih besar. Seperti itu. Jadi jawaban saya bisa, tapi situasional, tergantung apa yang Bapak atau Ibu inginkan. Oke. Tuh kan saya bilang juga apa, nggak cocok kan jadi petambak kan, jadi dosen saya bilang. Mungkin Pak Agus atau Pak Seno ada yang bisa tambahkan terkait dengan auto feeder ini, Pak? Bagus lah, bagus yang lebih ini. Bagus, monggo Pak. Emang nggak Pak? Lebih ke teknis budidaya bagus. Cukup ya, oke. Ya, saya rekomend pakai auto feeder. Oke, artinya semakin kesini auto feeder semakin dibutuhkan Pak ya, karena udah ada peningkatan produktivitas dan sebagainya gitu. Ya. Oke, kemudian masih saya habisin dulu buat yang Mas Steven mungkin ya, dari Pak atau Mas Ahmad Murjani ULM dari ULM. Bagaimana jika diaplikasikan, ini maksudnya budidaya udang kali ya, jika budidaya udang diaplikasikan dilakukan di Kalimantan Selatan yang notabene adalah kondisi air dan tanahnya asam. Ini mungkin bisa dijawab oleh Mas Steven dan Pak Agus untuk terkait, atau Pak Seno yang bisa mendengar. Silakan Mas Steven. Kalau tanahnya asam sendiri, saya berasumsi berarti ingin melakukan budidayanya pada kolam tanah barangkali ya. Nah, ya jadi untuk hal tersebut, treatment yang butuh dilakukan atau pengcounteran yang butuh dilakukan, saya tidak berkompeten untuk menjawab di bidang tersebut. Namun apabila memang kolamnya bisa dilapisi dengan HDPE, maka kita bisa tetap melakukan budidaya seperti pada umumnya menurut saya. Apabila sumber airnya memang terlampaui asam, tentu ada treatment-treatment yang bisa kita lakukan supaya membuat pH daripada air tersebut bisa menjadi basah. Ya. Namun sekali lagi pertanyaannya adalah apakah feasible, apakah cocok melakukan extra step tersebut untuk budidaya yang hendak dilakukan. Tergantung daripada skala luasan besar daripada usaha budidaya yang ingin dilakukan, sehingga masuk apa enggak itu extra cost-nya seperti itu. Mohon maaf saya kurang berkompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut. Agus mungkin bisa tambahkan Pak, yang di daerah Kalimantan Selatan katanya Pak tanahnya asam tuh masih bisa nggak Pak? Ya itu, Steven bilang tadi, kalau pokoknya kenapa sih sekarang orang budidaya pakai beton atau pakai HDPE itu supaya mengurangi kontak dengan tanah. Karena kontak dengan tanah itu banyak sekali rangkaian dari reaksinya macam-macam tuh yang mungkin agak susah untuk dikontrol. Nah, jadi kalau misalnya itu kita tidak gali tapi simpan tadi ke kolam bundar, pakai HDPE nggak ada kontak, ya tinggal masalah airnya aja. Kalau air relatif lebih bisa dihandle dibanding dengan kontak dengan tanah. Nah, saya rasa itu mungkin ya pasti ada yang sekarang tinggal cari aja deh, itu banyak sekali mungkin Terobos harus nulis tentang itu juga sesekali. Ya harus Pak, harus. Ini buat saya udah catat ini Pak buat tema berikutnya Pak. Siap, makasih. Nah, oke, berikutnya Pak, untuk ini ditujukan ke Pak Suseno dan mungkin Pak Steven juga bisa. Ini terkait dengan Riko Wisnu. Dari Riko Wisnu. Dia mau tanya tentang berapa banyak sih idealnya tambak tandon gitu. Pak Suseno monitor ya Pak ya? Monitor. Tadi udah kita jelaskan sebenarnya. Oh ya, mungkin penekanan lagi Pak ya. Itu satu. Kedua, ideal kemiringan tambak berapa ya Pak? Dua. Yang ketiga, ideal velocity di tambak untuk sedimentasi limbah organik tambak. Idealnya seperti apa? Yang keempat, pengaruh angin untuk pembentukan dan pencetakan tambak seperti apa? Monggo Pak Seno mungkin bisa jawab dulu Pak. Jadi tadi sudah kita jelaskan bahwa komposisi untuk treatment berapa persen tadi sebenarnya, makanya kami sampaikan tadi komposisinya adalah di karantin pond itu 10%, kemudian di treatment pond adalah
20%. Oke. Kemudian di IPAL-nya tadi 10%. Oke. Gambarannya itu. Terus kemudian Kemiringan, Pak ya. Kemiringan yang ideal adalah 2%, 2 derajat lah, 2% ya. Untuk kemiringan tambak maksudnya kan? Iya, iya. Ya, ini sangat penting. Kemiringan tambak ini bagaimana air itu bisa ngalir ke central drain sehingga buangan kotoran atau sisa-sisa pakan itu bisa langsung ngalir ke central drain, langsung kebuang. Nah, ini miringnya minimal ya 2% gitu. Oke. Kemudian yang ketiga velocity itu maksudnya arus kali Pak ya? Atau untuk sedimentasi limbah organik tambak idealnya seperti apa? Tadi sebenarnya gini, untuk limbah itu kan komposisinya kurang lebih persentase 10%. Di sana nanti ada bak pengendapan, kemudian ada bak macam-macam itu ada, biasanya ada sesuai kaidah yang sudah di berbagai tempat. Ya. Itu ada 4 kolam. Nah, biasanya di ujung nanti dikasih kincir agar ini kincir sama ikan nila, ikan biasanya itu kayak gitu kurang lebih. Untuk tadi ya, untuk mengaduk gitu Pak ya, mengaduk sedimennya itu ya. Ya, betul. Ada oksidasi, ada pengendapan segala macam itu. Oke, siap. Terus yang terakhir yang pengaruh angin untuk pembentukan atau pencetakan tambak tuh seperti apa Pak? Pengaruh angin ada nggak Pak? Perlu ada pertimbangan itu? Angin sih nggak pengaruh ya. Angin nggak banyak pengaruh, nggak ada pengaruh. Ya artinya itu lebih ke yang lain ya, faktor yang lain gitu Pak ya. Bro Steven bisa ada yang mau ditambahkan atau Pak Agus silakan. Kalau dari saya sendiri, saya sedang baca pertanyaannya ini. Ideal tandon memang teorinya selalu dijabarkan di berbagai macam presentasi seminimalnya 30% daripada cakupan lahan budidaya efektif. Ya. Tapi perlu saya tekankan di sini, seiring dengan beberapa bulan terakhir, cukup banyak wilayah di Indonesia kita mengalami serangan daripada penyakit disebabkan oleh Vibrio. Ya. Dan tentu kita masih belum bisa menemukan solusinya, tetapi kita bisa mengintip tetangga kita, negara lain yang sudah pernah kejadian hal ini dan apa yang mereka lakukan. Ya. Kalau boleh saya komentar, kita bisa coba untuk sedikit copy paste dengan revisi-revisi, kita bahkan perbesar lagi luasan tandon kita. Kalau saya boleh sampaikan, Thailand pada saat dia mengalami EMS dan berusaha untuk bangkit, dia tuh sampai menggunakan 70% daripada luas tanahnya menjadi tandon, sehingga mereka cuma budidaya menggunakan 30% saja. Ya. Untuk kemiringan daripada dasar tambak, saya tidak terbiasa untuk memakai persentasi, namun sejatinya agar semua air yang ada di kolam itu bisa susut bersih masuk ke dalam central drain atau titik terendah daripada pintu air. Jadi tidak perlu terlalu ekstrem kemiringannya, nggak perlu bikin sampai jarak daripada terendah ke tempat tertinggi 20 cm tingginya beda jaraknya, tidak perlu gitu. Yang penting bisa susut saja, dan kemiringan daripada central drain-nya itu cukup dibantu dengan arus kincir untuk mengunci kotoran-kotoran bisa mengendap ke dasar central drain. Yang penting ada penampang wadah. Kalau kita di Jawa kita sebut sebagai wajanan, bentuknya seperti itu, kayak wajan. Ya. Kalau velocity soal sedimentasi, saya mencoba mengartikan, mungkin Pak Riko berusaha nanya, ini arus kencang air nih speednya bisa sampai berapa supaya dia bisa mengendap di tandon, mungkin kayak gitu ya. Saya tidak tahu jawabannya untuk itu. Namun apabila dirasa bahwa dorongan daripada arus air itu terlalu kencang dan takut terjadi pengadukan sehingga tidak terjadi sedimentasi, saya bisa menyarankan Pak Riko untuk menggunakan partisi-partisi yang dibentuk dari fabrik HDPE atau yang dibentuk daripada asbes dengan menggunakan pilar-pilar. Jadi kolam daripada sedimentasi dibikin seperti sebuah labirin. Airnya akan masuk, harus belok, muter lagi, belok. Di setiap belokan tikungan yang ada itu akan mengurangi kecepatan daripada arus air, sehingga mau nggak mau pasti apabila ada partikulat yang berat, dia akan mengendap seperti itu.
Kalau pengaruh angin, saya kurang begitu tahu ya maksud daripada pertanyaannya, jadi saya nggak berani jawab. Terima kasih. Pak Agus, Pak, ada teks Oke, bisa tambahin. udah jelas yang disampaikan Pak Stephen tadi. Saya mungkin karena ingin nggak ada yang jawab terus, tapi tahun lalu bulan-bulan gini agak ke ini dikit, itu musim berdiding. Berdiding ya, oke. Nah, itu kalau anginnya kenceng, berdiding, petakannya kecil, nggak ada sama sekali barrier, agak lumayan. Ya, nah, karena saya lihat ada satu teman sama agak jauhan sih daerahnya, dia nggak terlalu kena gitu suhunya. Mungkin agak bisa ini angin bisa menahan karena dia punya pagar, kemudian nggak nembak langsung. Mungkin, tapi itu perlu ini data yang lebih banyak ya. Ya. Tapi saya sih cegah aja kalau bisa, jangan sampai apalagi kalau semakin kecil ininya kan, semakin kecil volumenya, angin dingin gitu kan, wah suhu airnya agak turun banyak. Itu aja mungkin dari saya. Ya, oke. Ini sekarang kita beralih ke Andika untuk Pak Agus Soma nih, Pak. Andika dari Osrim, perusahaannya Osrim mana itu? Pertama soal mangrove, Pak. Dia nanya soal mangrove di Pansela ya, pantai selatan ya berarti ya. Kalau Pansela pantai selatan kali Pak ya? Selatan Jawa ya. Pansela Jawa ini kan didominasi tanamannya bukan jenis mangrove, tapi lebih ke formasi Barringtonia, pandan duri dan lain-lain. Apakah perlu dipaksakan ditanami mangrove untuk green belt atau bisa diganti dengan pandan duri? Secara fungsi pandan duri bagaimana? Apakah bisa sama dengan mangrove? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kolam bundar skala kecil tetap harus memenuhi perizinan atau gimana, Pak? Yang tadi Bapak sebutkan. Intinya itu. Silakan, Pak Agus. Oke, yang pertama ya, kita lihat sebenarnya kan presentasi saya tadi itu lebih ke bukan hanya budidayanya, tapi kita budidaya bisa bagus, bisa sukses ketika nggak dibeli orang, kan gigit jari juga. Iya. Iya kan? Nah, tapi kalau kita hanya pakai pandan saja, tapi saya lebih kepada sebenarnya bagaimana kalau yang sekarang itu tidak efektif, lahan yang sudah terlanjur dibuka bukan di Pansela mungkin saya nggak tahu tadi Pansela itu maksudnya pantai selatan Jawa, Pak, kayaknya itu, Pak. Pantai selatan Jawa ya. Oh, oke, itu agak lain mungkin konsep saya lain, punten, bukan itu. Kalau itu mangrove-nya adanya itu, yang alaminya itu yang penting sih sebenarnya ini saya lihat ya, Pak Seno mungkin juga minta tolong nanti sama kelajennya kalau bikin petakan jangan terlalu mepet-mepet ke pantai dong gitu green beltnya ya, harus ada green beltnya ya, Pak ya. Paling nggak 100 meter itu hijau lah gitu. Ya, masih bisa itu. Dan yang lain-lain ya, yang teman-teman yang mau bikin tambak juga tolonglah. Itu kan supaya rembesan air apa segala macam itu angin atau gelombang atau apa itu masih bisa tertahan. Jadi sebenarnya kita lebih baik menjaga ke lingkungannya. Jadi bukan masalah boleh atau tidak boleh ya, Pak Riko tadi ya. Tapi saya Andika, Pak. Ya. Oke. Kalau perizinan karena tambak bundar ini baru mulai, makin kecil-kecil, ya mungkin harus bicara juga, jangan sampai seperti biasanya dibiarkan dulu, nanti setelah udah banyak itu baru ini nggak boleh gitu kan. Nah, jadi sosialisasikan aja ke mungkin dinas perikanan terdekat atau juga ke tata ruang atau ke siapanya, boleh nggak? Karena bagaimanapun juga itu ada air laut ya yang dibawa ke sana, kemudian kalau keluarnya nanti kemana-mana, nanti tetangga lagi nanti yang komplain sumurnya jadi asin kan. Nah, hal-hal seperti itu mungkin harus dipertimbangkan, Pak. Siap. Makasih ya. Ya, itu mungkin bisa ditambahkan Pak Seno yang tadi green belt itu, Pak. Emang di dalam SOP-nya itu kalau desain layout tata letak itu memang ada tambahan dari untuk mangrove dan segala atau gimana, Pak? Pertimbangannya? Jadi kami biasanya idealnya itu green belt itu adalah 100 meter. Jadi dari pantai itu 100 meter kita sisihkan untuk penghijauan ya. Karena ini kami kalau desain selalu memperhitungkan lingkungan ekosistem bagaimana biar tetap baik
Jadi menjaga, yang paling penting adalah menjaga kelangsungan budidaya itu sendiri sebenarnya. Ya. Kurang Ya, lebih artinya itu. di dalam desain Kanam itu sudah tercakup Pak ya, sudah Sudah. dipikirkan ya Pak ya. Sudah dipikirkan, ya. Oke. Mas Steven ada tambahan? Mas Dimio. Mic-nya Pak, Mas mic-nya. Okay. Sorry, tadi lagi batuk-batuk. Lanjut. Saya cuma ingat pertanyaannya selintas mangrove dengan pandan duri ya? Ya, Apakah... dia adanya pandan duri, nggak ada mangrove, apakah perlu ditanam mangrove di situ gitu? Oh gitu, baik. Ya. Kalau sepengetahuan saya saja, tanaman mangrove yang berada di pesisir pantai daripada tambak itu dikarenakan oleh karakter daripada akar mangrove-nya yang bentuknya seperti kayak kaki-kaki gini. Ya. Dia itu sangat handal untuk menahan erosi daripada ombak laut, sehingga tidak terjadi istilahnya laut makin masuk ke daratan, seperti itu. Dan juga karena ombak lautnya itu menjadi lebih tenang, maka ekosistem daripada fauna yang berada